menyejukkan hati. Untuk menyejukkan kolbu kita pagi hari ini, kita dengarkan lagi tausiah dari Ustadz Zaki Mirza, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah, Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Gimana sehat. puasanya lancar? Sehat, Pak. Lancar ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Ustadz, langsung aja tausiahnya orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Siap. Mangga. Di sini Ustaz ya. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala sesuatu dalam hidup itu harus punya tujuan. Sama kalau kayak kita mau naik angkot, ini udah jarang naik angkot ya sekarang ya Santa? Jarang. Itu harus punya tujuan. Iya. Makanya kenapa angkot itu ada nomor-nomornya. Jadi orang tahu yang mau ke Kampung Melayu naik nomornya ini. Yang mau ke Kalideres naik nomornya ini. Pasti ada tujuan. Hidup tanpa tujuan akhirnya nggak tahu harus kemana. Seperti itulah Allah mewajibkan puasa kepada kita semua. Pasti Allah punya tujuan. Ultimate goalnya atau tujuan paling akhir, finally, adalah la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan pasti orang yang bertakwa setelah melakukan puasa 1 bulan penuh, dia bukanlah orang yang merugi. Ini yang mau kita bahas. Orang yang merugi ketika berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa bang? Tidak dapat hitung-hitungan untuk di akhirat, tapi yang dia dapat cuma lapar dan haus. Karena ibadah dalam agama Islam itu macam-macamnya ada 3. Ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya juga ringan. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita lagi nggak megang tasbih, bisa dengan jari, betul nggak? Subhanallah, 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 ringan. Tidak harus dalam keadaan berwudu. Niatnya ringan, pelaksanaannya pun ringan. Ada yang kedua, niatnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Puasa di bulan Ramadan. Contoh, sahur kesiangan. Sahur cuma pakai air putih. Kira-kira puasanya sah apa enggak? Sah. Tapi pelaksanaannya berat. Baru tibang sehari kita lihat banyak kaki yang nguncang-nguncang dalam warteg. Betul nggak? Iya. Jadi subhanallah, jangan sampai puasa kita merugi. Mari sama-sama supaya kita menjadi manusia yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Zaki. Intinya adalah kita harus bersyukur karena Allah masih mengizinkan kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Ini gunakan ini sebaik-baiknya untuk beribadah serta mengerjakan amal kebaikan. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Sekarang saya akan memanggilkan bintang tamu ini seorang pelawak senior. Beliau ini selalu kuat dengan moto hidup, otot kawat, tulang besi, kulit triplek. Langsung kita panggilkan Jarwo Kuat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum. Bukan muhrim. Iya. Emang jaga jarak ya sekarang ya. Iya. Silakan duduk. Alhamdulillah. Pak Jarwo, masih kuat? Alhamdulillah masih strong. Masih strong. Allah ya Rabbi. Iya, sahurnya coklat nambah ya tadi. Nambah. Apa aja biasanya menu sahur favorit apa sih? Hah? Menu sahur favorit itu apa? Ya kita sih nggak macam-macam, cukup tempe tahu. Tempe tahu. Sampingnya ayam goreng, ada sambal. Itu udah 4 macam, tuh. Bang Jarwo, Iya. kegiatan lagi apa di bulan suci Ramadan ini? Khususnya di tengah wabah virus corona ini, kegiatannya apa aja sekarang? Ya paling di rumah aja,
stay at home katanya. Wah, stay at home. Kata orang Padang, di rumah aja lah. Di rumah aja. Iya, paling kegiatan isi konten-konten kreatif, konten-konten lucu di media sosial, paling begitu. Kalau syuting sekarang kan lagi break deh. Lagi break, kemarin udah syuting sinetron, udah stok udah ada, tinggal tayang. Jadi sekarang udah santai-santai aja di bulan Ramadan. Oh, waktu syuting sinetron kemarin sempat jalan atau kena wabah virus corona dulu baru Break dulu sebentar. break dulu lanjut lagi. Lanjut Tapi lagi. udah selesai. Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Pak Jarwo tetap kuat sesuai dengan namanya ya. Mau kita yang tidak pernah lemah yaitu Pak Jarwo kuat. Ya. Sekarang kita masuk di segmen ngos-ngosan alias Ngobrol-ngobrol santai. ngobrol-ngobrol santai ya sama bintang tamu kita ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapat oleh pemirsa di rumah dan kita semua pada umumnya. Pak Jarwo kita ke depan yuk. Ah, mau ngapain? Hah? Ya ngapain kita Yang penting bukan main QQ. Saya mau ngajak senam. Sini. Ngapain di sini? Kita ngobrol-ngobrol. Oh, Pak gitu. Jarwo di sini sebelah kanan. Oh, di sini ya. Geser lagi. Hai. Geser. Terus ya, udah siap? Kalau nggak siap, angkat tangan ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Kan kita ngobrol di sini biar enak. Oh, iya. Pak Jarwo, saya ini kenal Pak Jarwo itu kan udah lama banget ya. Betul. Sebelum manusia mengenal tulisan. Iya, betul. Jualan batu. Pembantu ya. Pak Jarwo ini seorang pelawak, selalu menghibur pemirsa dengan candaan-candaannya. Pak Jarwo, udah Bang Komeng, udah pokoknya kalau Ya. itu udah paket lengkap deh kalau untuk menghibur kita tengah malam ya gitu ya. Pak Jarwo, seorang Pak Jarwo yang selalu bisa menghibur orang kapanpun. Ya. Ini ada pernah punya keluhan fisik nggak sih? Apa ya? Tapi saya ada satu keluhan. Kalau ini secara fisik, ya mungkin soal umur kali ya. Di usia 53 sekarang ini. Sekarang 53? 53. Wah, kelihatan ah. Kelihatan. Kayak berapa Pak Ustadz ya? Kayak 70. Jauh amat. Nambah 20. Nambah 20. Malah nambah. Iya, kalau suka jongkok gitu, Stat. Ya. Suka ada kesemutan, rasa kesemutan gitu. Di mana kesemutannya? Di kaki saya, padahal semutnya nggak ada itu. Tapi nggak tahu terasa kesemutan gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang suka pinggang juga sakit begitu, bukan sakit gimana ya? Rusak, susah berdiri, suka goyang begitu. Pernah coba ke dokter, dites siapa tahu ada riwayat penyakit Nggak apa. pernah, saya paling takut sama dokter. Kenapa takut sama dokter? Ya ketahuan penyakitnya gitu. Takut malah jadi ini ya, oh ternyata ada kan gitu. Lebih baik nggak tahu sekalian gitu. Paling herbal gitu aja paling. Jamu godok. Oh, jamu-jamu begituan ya. iya. Tradisional. Tradisional ya. Herbal. betul. Oke. Gitu, Ustaz. Pak Jarwo pernah punya pengalaman non medis nggak? Kan tadi medisnya udah tuh. Ya. Biasanya kan beberapa kali teman-teman pelawak datang ke sini Pak Ustadz ya, kita nggak pernah duga bahwa ternyata mereka tuh punya pengalaman non medis. Saya orang nggak suka nggak suka negatif Ada thinking sih sama orang sih. Selalu positif. Selalu positive thinking. Gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak pernah sih ngerasa bahwa kalau misalnya lagi badan nggak enak, suasana lagi nggak enak, wah kayaknya gua digendam atau gimana gitu. Ada Nggak orang yang pernah tuh, iseng gitu, nggak ada ya. nggak Selalu ada. berpikiran positif. Iya gitu. Oke, Pak Ustadz yang Iya. sesuai dengan usia Pak Jarwo, kayaknya keluhan yang tadi tuh cukup apa ya istilahnya, sesuai mungkin gitu Pak Ustadz, apa enggak juga? Di 53? Enggak juga sih. Ya. Kalau sakit itu normal, siapapun bisa sakit. Mau yang tua, yang muda, orang biasa, pejabat, termasuk ustadz, semua bisa sakit. Karena itu kan haknya Allah yang memberi teguran. Kalau di usia Pak Jarwo ini nggak bisa usia itu menjadi patokan bahwa oh ini pasti sakit gitu, nggak juga sih. Intinya tetap ada seberapa banyak sih salah kita pada Allah Ta'ala. Nah, sehingga pada waktu salah yang kita lakukan setiap hari dengan iman kita itu tetap ada korelasinya, ada hubungannya. Iya. Sehingga kalau momennya iman kita kurang, kemudian dosa kita banyak, ya belum tentu sakit. Tapi kalau iman kita itu Bagus. insya Allah bagus, dosa kita itu walaupun dikit tetap sakit. Oh. Gitu. Jadi itu yang selama ini saya ngamati. Jadi seorang yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, dia akan semakin gampang sakit sebenarnya. Itu. Jadi itu aja kalau saya. Semakin dekat, tapi dekat beneran loh ya. Karena kan dekat beneran itu kan iman di hati ya. Kalau orang itu kan
Bisa aja dia sholat, tapi kan kita nggak ngerti hatinya dia bagaimana. Jadi, salah satu cara Allah untuk menjawab komunikasi hambanya itu salah satunya dengan sakit itu, Pak Ustadz. Dengan Ya? sakit itu. Mengingatkan atas kekurangannya seperti itu. Iya. Secara akhlak berarti gitu ya. Salah satunya ya akhlak ya, salah satu